Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Haleluya, jumpa lagi dalam ibadah doa pada malam hari ini. Saudaraku yang Tuhan kasihi, jika hari-hari ini saudara sedang mengalami lelah, capek dengan rutinitas setiap hari, saudara, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Percayalah, ketika kita lelah, ketika kita kurang bersemangat, kurang bergairah, Tuhan pasti memberi kekuatan dan menambah semangat kepada kita. Karena itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau datang padanya, kita bawa pujian kita yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik untuk Dia. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, renungan singkat ini Tuhan. Oh Tuhan, ketika kami lelah, ketika kami kurang bersemangat Tuhan, Engkau memberi kekuatan, Engkau menambah semangat kepada kami. Karena itu Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau Tuhan menyembah-Mu Yesus. Kami mau Tuhan duduk diam Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam Tuhan kami mendapatkan semangat yang baru. Bahkan roh kami kembali menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Besar kasih-Mu Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau.
Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab Tuhan baik, bahwasannya selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Mu Yesus di sepanjang hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus selama-lamanya. Mari setiap kita sembah Dia, setiap kita bersyukur sebab Dia Bapa yang baik. Besar kasih-Nya, besar setia-Nya, agungkanlah nama-Nya, masyurkanlah nama-Nya, sebab nama-Nya kudus. Haleluya. Syakalarabalalalamo, ikanabakalarabatasakalaramu, syanarabalalabatakalarama. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syakalarabalalabalala, syakanamatasekalarabalala. Haleluya. Kau yang termulia Tuhan, ajaib segala jalan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah
segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kekal selama-lamanya hanya bagimu Yesus Allah kami yakin. Besar dan ajaiblah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ini saatnya Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari sampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Haleluya Yesus. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa.
mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena saat ini Tuhan kami boleh melihat terus penyertaan-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah putus-putusnya. Kalau kami ada sampai hari ini kami ketahui dan kami imani bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami berikan ibadah, doa malam hari ini untuk kesukaan Tuhan. Biar pujian, penyembahan, dan doa-doa yang kami naikkan berkenan di hati-Mu. Sekarang Tuhan kami bersedia dituntun lagi. Kami bersedia diajar agar kami boleh berjalan bukan seperti apa yang kami mau. Bukan seperti apa yang dunia kehendaki. Tapi seperti apa yang Tuhan mau. Berfirmanlah Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Yang siap diberkati mari bersama-sama kita katakan amin. Ya, saya ucapkan shalom kepada kita semua yang malam hari ini ikut bersama-sama di dalam doa. Dimanapun saudara berada, di kamar, di ruang tamu, sendiri berdua atau bersama-sama dengan keluarga, saya percaya ada berkat Tuhan boleh menyertai. Kita perlu yakini bahwa setiap bersekutu dengan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Tuhan ingin kita dengar satu tema yang saya beri judul peka dan bernubuatlah. Saya ajak saudara-saudara untuk baca di dalam Yeskil pasal yang ke-37. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan baca buat kita semua. Dikatakan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi engkau nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amati, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya satu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah hilang. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang baru saja kita baca adalah satu peristiwa yang ini sangat menakjubkan ya. Kalau ini dibuat sebuah film, lalu kita melihat visualisasinya, saudara bisa bayangin Yeskil dibawa oleh Tuhan ke daerah perbukitan, lalu mulai masuk di dalam pegunungan, lalu di depan pegunungan itu tiba-tiba ada satu daerah yang begitu curam, begitu panjang,
yang disebut dengan lembah. Dan betapa kagetnya ketika Yeskel melihat, oh ternyata lembah itu bukan penuh dengan ngarai, sungai, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Tetapi lembah itu sejauh mata memandang terdiri dari begitu banyak tumpukan tulang-tulang yang kering. Dan tentu saudara-saudara ini membuat Yeskel bertanya-tanya ada apa. Dan Yeskel mengatakan ini siapa, ini tulang-tulang siapa. Tapi belum saja Yeskel mendapatkan jawaban tentang tulang-tulang ini. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Yeskel dan berkata, Yeskel kau tahu tulang-tulang ini bisa hidup lagi? Lalu Yeskel tentu berkata dalam hatinya, tentu engkaulah yang mengetahui. Lalu saudara-saudara betapa kagetnya ketika justru Yeskel lah yang disuruh oleh Tuhan untuk bernubuat supaya tulang-tulang kering itu hidup. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan beberapa kali Yeskel bernubuat dan berkata kepada tulang-tulang itu, jadilah hidup. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan kalau ini betul-betul divisualisasikan di depan saudara, maka saudara-saudara suara terdengar, kedengaran suara berderak-derak karena tulangnya tentu keras. Sehingga ketika mereka mulai mencari pasangannya, tiba-tiba mereka mulai berdiri seperti tulang tengkorak, lalu timbul daging. Lalu dagingnya semakin lama semakin besar, semakin utuh, menutupi semua bagian tengkoraknya. Lalu tiba-tiba ada kulit menutupi mereka, lalu muncul rambut dan kuku dan semuanya. Seperti mereka menjadi hidup. Tapi Alkitab berkata mereka belum hidup. Mereka seperti manusia yang sudah utuh namun belum hidup. Lalu Tuhan berkata lagi kepada Yeskel, Yeskel bernubuatlah. Lalu Yeskel bernubuat, dia berkata, roh yang hidup dari 4 penjuru angin, masuklah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Dan tiba-tiba Yeskel melihat mereka semua hidup kembali. Lalu setelah mereka hidup kembali, baru Tuhan mengatakan kepada Yeskel, kau tahu siapa mereka? Dikatakan tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Saudara-saudara, ternyata bangsa Israel yang telah putus asa, bangsa Israel yang telah kehilangan pengharapan, bangsa Israel yang cemas, galau, bangsa Israel yang depresi, bangsa Israel yang ingin mereka sendiri lenyap. Mereka digambarkan seperti tulang-tulang kering. Tapi apa yang diinginkan oleh Tuhan terhadap tulang-tulang kering ini? Tuhan ingin tulang-tulang kering ini pulih kembali. Sadarkah Bapak Ibu saudara-saudara bahwa kita ini seharusnya peka. Berapa banyak saudara-saudara sadar bahwa saudara sebenarnya sedang dibawa oleh Tuhan. Berhadapan dengan lembah-lembah di mana begitu banyak tulang-tulang kering. Namun kita sebenarnya tidak peka. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk baca di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius 16 ayat yang kedua dikatakan, tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudara tahu apa artinya saudara-saudara? Umat Tuhan diminta untuk peka. Kalau sesuatu yang lazim, tanda-tanda alam, kamu bisa menilai. Seharusnya apa yang terjadi di alam roh, kamu juga tahu. Sadarkah saudara-saudara, saudara sedang berada di bawah, di suatu tempat di mana begitu banyak orang hari-hari ini seperti tulang-tulang kering? Alkitab dengan jelas mengatakan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang putus asa. Bukankah banyak orang yang sedang putus asa sekarang? Belum lama saya khotbah di satu gereja. Saya beri judul tema khotbah saya, menang atas depresi. Di akhir khotbah saya challenge jemaat yang dengar firman Tuhan untuk ngaku dengan jujur. Siapa hari-hari ini saudara lagi stres berat dan mengalami depresi, Tuhan mau jamah saudara. Saudara, apa yang terjadi? Betapa kagetnya saudara-saudara waktu saya challenge begitu. Siapa mau jujur, saudara sedang hari-hari ini mengalami tekanan berat yang membuat saudara
depresi. Saya lihat lebih dari 50 orang. Saya tidak undang maju ke depan. Saya suruh mereka angkat tangan, taruh tangan di dada. Saya mau berdoa. Dan ketika saya boleh berdoa, mereka mulai menjerit, mereka mulai menangis. Itu artinya apa, saudara-saudara? Ketika challenge ini belum terjadi, ketika mereka belum dengar firman Tuhan, saudara berbicara kepada mereka seperti biasa-biasa. Mereka tertawa. Mereka ngomong biasa, mereka bercanda, mereka tersenyum. Tapi berapa banyak saudara-saudara, saudara peka, saudara sedang dibawa di hadapan begitu banyak orang yang telah menjadi tulang-tulang kering. Siapa mereka? Orang-orang yang sedang putus asa. Bukankah kita sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang sedang galau, sedang simpan kepahitan, sedang berkata, untuk apa lagi aku hidup? Beberapa orang akhirnya putus asa karena perusahaannya udah mulai kolaps. Beberapa sudah bangkrut. Beberapa orang depresi, putus asa karena penyakitnya tidak pernah sembuh-sembuh. Sudah bertahun-tahun. Cari dokter yang hebat. Cari terapi yang hebat. Tapi berapa banyak mereka akhirnya putus asa karena penyakit mereka tidak sembuh-sembuh. Berapa banyak orang tua sedang berhadapan dengan anak-anaknya yang gagal. Anak-anaknya yang telah meninggalkan hidup orang tuanya. Nah, orang tua mulai pedih. Mulai merasa bahwa buat apa lagi? Dari kecil aku timang-timang. Dari kecil aku sekolahkan. Aku berharap dia menjadi anak yang berhasil. Dan ketika anaknya besar, anaknya mungkin terikat dengan narkoba. Jalan dengan orang yang tidak seiman. Atau jadi LGBT. Betapa perihnya orang tua seperti itu. Berapa banyak orang tua sekarang ini sedang merana. Adakah di antara saudara, hei engkau yang sudah tahunan jadi orang percaya, engkau peka. Engkau sedang dibawa, diperhadapkan dengan tulang-tulang kering. Mungkin tulang-tulang kering itu adalah anggota keluarga saudara sendiri. Mungkin tulang-tulang kering itu adalah suami saudara, atau istri saudara, atau keponakan saudara, atau sahabat karib saudara, atau dia mungkin teman saudara, ya mungkin juga ada satpam yang seringkali datang di rumah saudara, pembantu rumah tangga. Berapa banyak saudara-saudara peka bahwa Tuhan sedang menuntun saudara untuk berhadapan dengan begitu banyak tulang-tulang kering. Kekristenan sejati Bapak Ibu dengar, bukan sekedar saudara datang ke gereja dan saudara sudah cukup bangga. Beberapa bangga dengan pelayanannya, berapa bangga dengan keaktifannya, berapa banyak orang-orang bangga hanya karena jabatan-jabatan di dalam gereja. Saudara, itu tidak membuat Tuhan terkesan. Kapan Tuhan terkesan dalam hidup saudara? Ketika saudara di dalam hidup kekristenan saudara menunjukkan tanda-tanda seperti Kristus. Inilah panggilan tertinggi dalam hidup saudara. Bukan menempati jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi. Bukan menempati jabatan-jabatan tertentu dalam gereja. Tapi berapa banyak orang-orang yang hebat, tapi tidak peka terhadap tulang-tulang kering. Tidak banyak tulang-tulang kering, atau bahkan tidak ada tulang-tulang kering. Hidup. Karena orang-orang yang kelihatannya hebat di pemandangan manusia di dalam organisasi. Tapi sedikit orang putus asa pulih karena dia. Sedikit orang-orang yang depresi pulih karena dia. Sedikit orang-orang yang kepahitan akhirnya pulih karena dia. Inilah panggilan yang tertinggi dalam hidup kekristenan. Saudara dipanggil untuk menjadi agen kerajaan Allah. Dimanapun saudara berada. Supaya apa? Supaya ketika saudara ada banyak tulang-tulang kering ini pulih. Menjadi seperti Kristus adalah menghidupi apa yang Bapa inginkan dalam hidupnya. Makanya saudara-saudara, sejak umur 12 tahun, Yesus pernah berkata, aku harus mengerjakan urusan Bapakku sampai di atas kayu salib. Dari sejak muda nih, umur 12 tahun, udah ngomong begini, aku harus mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Sampai di kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai.
Inilah kekristenan, Bapak Ibu. Kekristenan adalah bagaimana kita mempraktekkan gaya hidup Kristus. Yang akhirnya peka terhadap tulang-tulang kering yang ada di sekitar saudara. Tuhan ingin saudara untuk menghidupkan mereka. Sama seperti Tuhan berkata, sebagaimana aku diutus, demikian pula aku mengutus kamu. Sudahkah kau merasa diutus Tuhan? Sudahkah engkau merasa bahwa aku adalah wakilnya Tuhan? Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara? Kembali saya tanya, sudahkah engkau peka? Berapa tahun saudara jadi Kristen? Coba, siapa yang ada yang hadir hari ini? Coba cek berapa tahun saudara jadi Kristen. Peka enggak bahwa saudara sedang digiring Tuhan, berada di lembah-lembah, dan ternyata lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Atau saudara enggak tahu? Saudara begitu merasa? Saudara lihat orang senyum masih aktif. Saudara lihat orang itu ya aktif di dalam banyak kegiatan. Tapi berapa banyak saudara-saudara, saudara diperhadapkan dengan tulang-tulang. Seperti yang saya ceritakan tadi. Waktu saya challenge, siapa di sini ngaku, kau sedang berada dalam tekanan-tekanan berat. Kadang beberapa di antara saudara engkau putus asa dan hampir berkata lebih baik aku mati. Lalu saya challenge di akhir khotbah. Dan ternyata itu membuat saya tercengang-cengang. Karena yang angkat tangan lebih dari mungkin sekitar 50 orang. Lalu waktu saya doakan, mereka banyak yang menangis. Itu ternyata saudara-saudara, kita semua tertipu. Ya kita tidak bisa lihat, padahal mereka adalah tulang-tulang kering. Nah saudara dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Apa itu pekerjaan Bapa? Dengar nih pria-prianya Tuhan, wanita-wanitanya Tuhan. Engkau dipanggil untuk menghidupkan tulang-tulang kering. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang berkata, aku sudah tidak mau tahu lagi dengan apa yang akan terjadi di depan. Aku kecewa dengan suamiku, aku kecewa dengan anak-anakku, aku kecewa dengan mantuku, aku merasa tidak berharga. Beberapa orang berkata, buat apa lagi aku hidup? Saudara sedang diutus untuk menghidupkan mereka. Sama seperti Yeskil 37 ayat 4 dan 5. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, you bernubuat mengenai tulang-tulang ini. Ngomonglah kepada tulang-tulang ini. Hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat 36. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi engkau nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini secara khusus kita akan diajar, diingatkan. Saudara dipanggil untuk mempraktekkan, melepaskan kata-kata profetik, kata-kata nubuatan. Mungkin saudara berkata, saya tidak diberikan karunia nubuat. Saudara jangan keliru. Ada orang-orang tertentu yang memang dikasih karunia nubuat secara khusus. Sehingga dia dapat berkata, bernubuat untuk bahkan hal-hal yang belum terjadi. Ini bukan meramal, tapi menubuatkan apa yang akan terjadi atas orang-orang itu yang akan dikerjakan Tuhan. Tapi saudara-saudara, kebanyakan kita dipanggil untuk melepaskan karunia nubuat seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 14. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, dikatakan begini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi, Bapak Ibu perhatikan, siapa yang bernubuat
Ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun. Ia menasehati. Dia menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi ketika saudara-saudara disuruh Tuhan, lepaskanlah nubuat kepada tulang-tulang kering ini. Saudara dipanggil untuk memberikan apa? Membangun orang. Banyak orang-orang yang sudah mulai goyah. Mereka putus asa, mereka perlu dibangun kembali. Ada banyak hamba-hamba Tuhan mungkin udah bosan. Terjebak kepada kevakuman. Terjebak kepada rutinitas. Kalau saudara peka, hamba Tuhan seperti ini pun perlu dibangun kembali. Ada banyak orang yang akhirnya mulai roboh. Rumah tangganya roboh. Sebulan kita dengar bagaimana kita dipanggil untuk membangun relasi di dalam keluarga. Ada relasi-relasi yang sudah mulai roboh. Peka. Saudara dipanggil untuk peka. Lalu lepaskanlah nubuatan, bangun kembali mereka. Tapi bukan cuma membangun. Saudara dipanggil untuk melepaskan nubuatan. Apa itu nubuatan? Isinya nasihat. Ada orang-orang yang suka bandel. Ada orang-orang yang suka memberontak. Ada orang-orang yang hidupnya tidak tertib. Orang itu bisa saja anggota keluarga dekat saudara. Orang itu bisa saja teman, kerabat. Berapa banyak saudara-saudara peka. Oh ternyata mereka adalah tulang kering. Yang tidak memiliki lagi pengharapan. Mereka saudara-saudara berada di tepi jurang. Mereka melakukan hal-hal yang blunder. Lakukan hal-hal yang menyimpang. Tapi saudara-saudara hari ini Tuhan ingin saudara lepaskan nubuatan untuk mereka. Apa isinya? Nasihat, nasihatilah mereka. Katakan, kalau kamu terus seperti ini, mungkin kelihatannya kamu aman, tapi kamu akan menderita. Kalau kamu lakukan seperti ini, mungkin kelihatannya kamu senang, tapi kamu akan berbahaya. Kalau kamu tidak mengampuni, ya mungkin kelihatannya kamu aman, tapi hubungan akan semakin hancur. Ada begitu banyak orang perlu nasihat hari-hari ini. Wahai siapapun engkau jemaat Tuhan yang malam hari ini mengikuti ibadah ini. Mungkin kau cakap ya di dalam menerapkan kedisiplinan beribadah. Tapi sudahkah kau cakap untuk menasehati orang-orang yang sedang berjalan di dalam jalan yang salah? Lepaskanlah nubuat kepada tulang-tulang kering ini. Apa isi nubuat? Penghiburan. Bapak ibu saudara-saudara, isi nubuat adalah ketika saudara membangun, menasehati dan apa? Menghibur. Hari-hari ini begitu banyak orang berduka. Tentu saudara-saudara ketika mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Ada duka yang mendalam. Mereka perlu dihibur. Saudara-saudara mungkin kata-kata saudara tidak banyak. Tapi kehadiran saudara, raut muka saudara bisa menghibur. Atau kata-kata yang singkat. Engkau berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Itu bisa mengobati karena ada penghiburan mengalir. Orang yang perlu dihibur adalah bukan cuma orang-orang yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Ada orang-orang yang akhirnya saudara-saudara menyesali karena fisiknya tidak pulih seperti semula. Ini orang-orang yang sakit. Ada anak-anak yang akhirnya gagal. Mereka berduka melihat prestasi anak-anak mereka. Ada beberapa mereka yang begitu kecewa. Berduka melihat dia dihianati. Mereka adalah tulang-tulang kering. Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka tidak akan bisa berdampak karena mereka tulang kering. Mereka perlu dihibur. Sudahkah engkau menghibur orang? Sudahkah lewat hiburan saudara,
Sudahkah lewat kata-kata penghiburan saudara, akhirnya ada orang tua yang akhirnya semangat kembali? Sudahkah lewat kata-kata penghiburan saudara, ada anak-anak muda yang mungkin sudah tidak lagi dipandang oleh orang tuanya karena mereka gagal, akhirnya memiliki semangat kembali, terhibur kembali? Atau kita tidak peka? Beberapa hal saudara patut perhatikan apa yang dikatakan kitab Amsal. Amsal 25 ayat 11 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Coba saudara-saudara, perkataan yang baik, tepat, ketika orang perlu penghiburan kau hibur. Ketika ada orang-orang yang hidupnya blunder, hidupnya menyimpang, kau nasihati. Ketika ada orang-orang yang mungkin gagal, yang mungkin mulai lutut, mulai goyah, kau bangun kembali. Alkitab berkata ketika saudara memberikan penghiburan, nasihat, ya saudara-saudara, pada waktu yang tepat, seperti buah apel emas. Wow. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudara-saudara, jawaban yang lemah lembut itu seakan-akan saudara-saudara sedang melepaskan nubuatan, kau sedang menghibur orang. Saudara sedang menasehati orang. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran. Nasihat, tapi dengan hikmat. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Kasih karunia Allah adalah pemulihan. Kasih karunia Allah adalah kesembuhan. Kasih karunia Allah adalah kekuatan semangat. Ketika saudara berkata-kata nubuat untuk orang-orang yang memerlukan, mereka memperoleh kasih karunia. Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sebagai penutup saudara-saudara, hindarilah kata-kata ini. Perkataan yang tajam. Ketika saudara berkata kepada orang-orang yang terbunuh, tanda kutip ya, orang-orang yang putus asa, orang-orang depresi, orang-orang yang galau, orang-orang yang duka, saudara berkata tajam sama mereka. Saudara sebenarnya sedang membuat mereka semakin dalam terpuruk. Ada orang-orang saudara-saudara yang salah. Mereka tidak lagi butuh omelan. Mereka tidak butuh penghakiman. Dan mereka butuh kata-kata yang menguatkan dan memulihkan. Hindari kata-kata yang mematikan seperti menghakimi, menyalahkan, menjatuhkan. Saudara-saudara, kadang-kadang di balik nasihat tanpa hikmat, ini bukan nasihat, tapi apa? Menjatuhkan. Ingat nih saudara-saudara, ketika saudara mulai tergoda untuk menghakimi dan berkata, lu gak bakal pulih, percuma lu datang ke gereja. Saudara-saudara, berapa banyak saudara-saudara menjadi agennya iblis, bukan agennya Tuhan. Ketika kita apa? Menghakimi, menjatuhkan. Beberapa kita memandang sepele beberapa orang. Sudah berusaha mungkin memang tidak maksimal. Dan mulai saudara berkata, aduh lu kayaknya gak bisa kerja loh. Aduh lu kerjaan lu kayak begini aja. Padahal dia sudah berusaha saudara-saudara. Berapa banyak kata-kata menyepelekan ini akhirnya menghancurkan hidup mereka. Bukan menghidupkan dan mematikan. Atau terlalu cepat menyimpulkan. Beberapa orang memotong pembicaraan. Memberikan perhatian yang kosong. Bapak ibu saudara-saudara, dimanapun kau berada, para prianya Tuhan, para wanitanya Tuhan, orang muda yang hari ini kau hadir bersama-sama dengan saya pada doa malam hari ini. Mari cek. Berapa banyak saudara intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan berbicara dan menuntun saudara-saudara tahu dan saudara peka. Tuhan ajak saudara mungkin kepada orang yang mungkin saudara tidak pikirkan sebelumnya. Tapi engkau tahu itu sebenarnya engkau sedang dituntun Tuhan untuk orang ini. Karena engkau tahu ini adalah tulang kering. Dan tulang kering ini bisa saja adalah orang yang dekat dengan saudara. Hari ini saya challenge kepada saudara. Mari ganti perkataan kita dengan kata-kata nubuatan.
kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menasehati. Supaya apa? Supaya begitu banyak tulang-tulang kering berjumpa dengan Tuhan dan hidup kembali. Lewat apa? Lewat hidup saudara. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bersama-sama dengan sungguh-sungguh katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, haleluya. Kau mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Musik saja dengan lembut. Bapak ibu saudara-saudara dimanapun engkau berada, kau sendiri, kau berdua, atau bersama dengan keluarga di ruang tamu atau di kamar saudara, tidak jadi masalah. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak saudara peka? Tuhan tuntun saudara dan engkau peka. Tuhan ajak saudara menemukan satu pribadi atau dua pribadi, dan mereka adalah tulang-tulang kering. Atau selama ini engkau tidak peka. Engkau memang aktif, engkau memang jago soal melayani, tapi berapa banyak saudara-saudara engkau betul-betul merasa bahwa engkau tidak peka. Engkau tidak pernah dengar Tuhan, tuntunan Tuhan. Hari ini saya mau doakan buat saudara supaya kau kembali punya keintiman, punya kepekaan. Atau yang kedua saudara-saudara, sebenarnya engkau adalah tulang kering. Engkau yang hari-hari ini berkata, saya sudah capek Pak. Saya sudah capek menghadapi suami saya sudah capek menghadapi istri saya sudah capek menghadapi anak-anak. Saya frustrasi. Dan kau pernah berkata, buat apa lagi ke gereja, buat apa lagi doa? Apakah Tuhan dapat dipercaya? Saya mau kasih tahu, ada berita baik buat saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan mau memulihkan engkau. Siapa orang muda hari-hari ini kau sudah berkata, aku kecewa dengan orang tuaku. Berapa banyak saudara-saudara orang-orang muda kau kecewa dengan pasangan. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kau sedang depresi. Hari ini ada berita baik buat saudara. Dengar, Bapa mengasihi engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia rindu memulihkan engkau. Kalau engkau itu orangnya, taruh tanganmu di dada. Siapapun engkau yang di rumah, pria-pria, wanita-wanita, orang muda, kalau engkau itu orangnya, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, yang taruh tangan mereka di dada. Mungkin hari-hari ini mereka putus asa, mereka kecewa, mereka terluka Tuhan. Bahkan beberapa mereka depresi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kadang-kadang mereka tergoda untuk meninggalkan hidup mereka. Hari ini dalam nama Yesus,
Tuhan berkata kepadamu, jangan kau kecut dan tawar hati. Sekalipun orang-orang di sekelilingmu meninggalkan engkau, Tuhan berkata kepadamu, sama sekali Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Engkau biji mata Tuhan, engkau pulih bersama dengan Tuhan. Segala kekecewaan, segala luka, hari ini dalam nama Yesus jadilah sembuh. Tuhan memberikan engkau pemulihan. Engkau kuat, engkau bersama Tuhan akan kuat, akan pulih. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, jamah setiap kami yang hadir. Kalau kami hari-hari ini kurang peka, sebenarnya kami sedang berdiri di atas bukit dan melihat begitu banyak tulang-tulang kering di bawah kami. Ampuni kami Tuhan. Supaya setiap kesempatan adalah kesempatan untuk melepaskan nubuatan, penghiburan, nasihat. Kata-kata yang membangun. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba-Mu punya keyakinan Roh Kudus tidak berhenti berbicara. Bahkan terus memampukan kami melakukan kehendak Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan kepada yang memimpin doa. Bapak Ibu Saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita malam hari ini. Pastikan setiap kita bersama-sama berseru, berdoa. Jangan ada yang berdiam diri. Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Baik, sebelum kita menaikkan doa kita, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 14 ayat yang ke-34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bangsa. Mari kita datang pada Tuhan, kita membawa bangsa dan negara kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang Tuhan membawa bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya belas kasihan-Mu turun atas negeri dan bangsa kami ya Tuhan. Dan secara khusus malam hari ini Tuhan kami membawa Tuhan untuk masyarakat Cianjur yang mengalami dampak bencana ya Tuhan, gempa bumi ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi setiap masyarakat yang kehilangan keluarga mereka. Kiranya penghiburan daripada-Mu ya Tuhan. Yang kehilangan rumah mereka Tuhan, harta benda mereka ya Tuhan. Kiranya pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Uluran tangan-Mu ya Tuhan Engkau berikan bagi setiap masyarakat yang terdampak bencana ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan kota Cianjur ke dalam tangan-Mu. Kiranya pemulihan boleh cepat terjadi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pemerintah setempat maupun pemerintah pusat ya Tuhan. Boleh sigap Tuhan dan cepat Tuhan untuk membantu masyarakat yang terdampak dengan bencana alam ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh bekerja Tuhan untuk membantu masyarakat hingga Tuhan masyarakat Cianjur boleh Tuhan dibantu ya Tuhan. Dan masyarakat di sana mengalami pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus membawa bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Tuhan yang menolong bangsa kami, Tuhan yang melindungi bangsa
bangsa kami. Jauhkan dari segala virus penyakit yang terus melanda Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Pemulihan boleh terjadi atas negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kasih dan karunia-Mu Tuhan terus turun atas negeri dan bangsa kami. Melindungi, menyertai, dijauhkan dari segala bencana-bencana ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ini iman kami kepadamu ya Tuhan, bahwa tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, bahwa Engkau yang menolong dan memberkati kami sampai hari ini. Dan untuk pokok doa yang kedua ya Tuhan, malam hari ini kami merendahkan diri dan kami datang kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk persiapan Natal GB Petamburan. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak ada acara yang luar biasa, tapi kami mau membuatnya dengan penuh hikmat, dengan kuasa Tuhan bekerja, sehingga persiapan-persiapan kami yang kami lakukan ini, Tuhan memberkati kami. Bukan kuat, bukan bisanya kami bernyanyi, memain musik dan lain sebagainya, tapi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami membuat biar kiranya hadirat kuasa Tuhan bekerja di dalam Natal tahun 2022 ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari ibadah malam kudus tanggal 24 maupun ibadah Natal kami di tanggal 25 hari Minggu tepatnya ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang melayani, semua yang mengambil bagian di dalamnya. Mulai dari pembicara, mulai dari WL singers, semua pemusik, semuanya yang sementara mereka latihan dalam minggu-minggu ini, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kami mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang tertinggi. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Natal cabang keluarga besar dari GB Petamburan yang tersebar di seluruh sejabodetabek ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan untuk Natal cabang-cabang. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati, dan kiranya Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Semua persiapan-persiapan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa untuk setiap persiapan Natal dari kategorial dari GB Petamburan, mulai dari Abi, Teens, Youth, ya Tuhan, untuk DMBI Kopi, WBI, Glamour, semuanya ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan satu seremoni yang kami buat di dalam setiap tahun Natal, tapi biar kiranya ini momentum di mana Tuhan Engkau hadir dan kami boleh menjadi orang-orang yang bersaksi dan membawa jiwa mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai dengan Glamour. Kami boleh memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan satu seremoni yang menyenangkan hati kami, tetapi Tuhan Yesus yang dimuliakan, Tuhan Yesus yang ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk cuaca, kami berdoa untuk keamanan lingkungan semuanya. Di mana hari-hari ini cuaca ekstrim, dan kami berdoa biar kiranya pada hari Natal ibadahnya cuaca cerah, keamanan Engkau kendalikan, dan lingkungan di mana gereja kami berada di Petamburan ini kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Biar kiranya lingkungan gereja ini diberkati oleh Tuhan dengan Natal yang kami adakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk ibadah raya, di mana setiap minggu kami mengadakan ibadah raya. Kami berdoa juga untuk, ini bukan suatu rutinitas kami orang Kristen dan harus datang beribadah, tetapi benar-benar Tuhan Yesus, kami semua hamba-hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan dinyatakan dalam setiap ibadah raya kami, mulai pagi, siang, dan sore. Lawatan Tuhan atas kami semua, dan kami juga rindu buat setiap zaman ada kegerakan untuk membawa jiwa bagi Tuhan, di mana ya Tuhan Yesus, kami adalah orang percaya yang harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami sehingga semua dilawat Tuhan, jiwa-jiwa mengalami Tuhan, dan ada jiwa-jiwa baru yang hadir dalam ibadah raya kami. Kami berdoa untuk setiap pelayan yang melayani di sehari Minggu ibadah raya, semua pelayan-pelayan kami mempersembahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari ibadah pagi, siang, sore, persiapan mereka lakukan Tuhan berkati, berikan hikmat, kekuatan, kuasa, urapan Tuhan, sehingga ketika mereka melayani, disitulah Tuhan menyatakan mujizat dan kuasanya. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Engkau mempercayakan pelayanan kepada kami. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara yang sakit, saudara yang punya pergumulan, saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tangan. Tuhan, kami angkat tangan kepadamu. Mungkin dimanapun mereka berada, mereka yang sakit, biar kiranya Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah pulih, jadilah sehat kembali. Dan mereka di dalam pergumulan masalah keluarga, ekonomi, keuangan, dan apapun yang mereka hadapi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala perkara mereka dapat tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan jalan keluar. Dalam nama Yesus Kristus, kiranya pertolongan Tuhan yang Kau berikan kepada mereka, Tuhan yang menolong, dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih malam hari ini, saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan, walaupun meskipun melalui online, kami setia memberi kepada Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur dan siap memberi bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lama. Sekali lagi, selama-lamanya. Amin.
Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang di sorga mendengarkannya dan Engkau akan menjawab seruan doa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami akan menutup ibadah doa ini. Kami mohon kiranya Tuhan terus memimpin kami sehingga kami penuh dengan semangat tiap hari berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami, seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, Engkaulah yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang terimalah dengan sukacita anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai dan menolong hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, sampai jumpa minggu yang akan datang dan tetaplah berdoa. Haleluya.